Kita lanjutkan kembali pada pembahasan yang bagian ketiga dari buku Learning in Groups yang ditulis oleh J.K. Salmon. Bersama saya Niputu Wendy Yunianti. Kita akan bahas bagaimana hasil belajar yang akan terbentuk atau yang akan tercapai dan dicapai dalam kelompok oleh masing-masing individu. Hasil belajar dalam kelompok meliputi adalah pemahaman, bagaimana pemahaman antar kelompok dari masing-masing anggota kelompok. Diperlukan pemahaman yang mendalam yang diharapkan mampu memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang materi yang dipelajari. Anggota kelompok harus dapat menjelaskan konsep-konsep secara jelas, mengaitkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah ada, serta memahami hubungan antar berbagai elemen dalam topik yang dibahas tersebut. Yang kedua adalah kolaborasi dan keterampilan sosial dari masing-masing anggota kelompok melalui kerjasama dalam kelompok. Seluruh anggota diharapkan dapat mengembangkan keterampilan sosial seperti kemampuan mendengarkan secara aktif, berbagi ide, memberikan dan menerima umpan balik atau masukan, serta bekerja secara efektif dalam tim. Para anggota ini harus mampu berkomunikasi dengan baik, membangun hubungan yang baik, serta menghormati pendapat dan kontribusi setiap anggota kelompok. Hasil belajar yang ketiga yang dilihat adalah adanya peningkatan keterampilan berpikir kritis. Diskusi dalam kelompok dapat membantu anggota kelompok mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Satu sama lain dapat belajar untuk menganalisis informasi secara kritis, mengevaluasi argumen, mengidentifikasi asumsi, serta dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang relevan ke anggota kelompok yang lain, sehingga proses ini dapat membantu menjadi individu atau pembelajar yang aktif dan mandiri. Lalu yang keempat, bagaimana pemecahan masalah dalam pengerjaan tugas atau pengerjaan suatu proyek. Fokus pada hasil belajar di sini tidak hanya berfokus pada penguasaan materi, bagaimana peningkatan keterampilan sosial masing-masing individu, bagaimana proses berpikir dan kerjasama dalam pemecahan masalah. Hal tersebut menjadi penting dalam proses belajar untuk selanjutnya. Bagaimana komunikasi efektif yang terjalin antar anggota kelompok juga menentukan apakah akan tercapai tujuan dengan baik secara bersama-sama. Lalu, bagaimana para pendidik mengintegrasikan prinsip pembelajaran kelompok? Banyak prinsip yang perlu diperhatikan oleh pendidik dalam mengintegrasikan belajar kelompok ke dalam pembelajaran. Berkaitan dengan dinamika kelompok, komunikasi, proses pembelajaran, serta bentuk penilaian yang akan diberikan untuk menilai kegiatan-kegiatan atau proyek yang dikerjakan secara berkelompok atau kolaborasi. Beberapa bentuk kegiatan belajar kelompok dalam pengajaran. Pertama adalah penugasan kelompok. Pengajar atau pendidik dapat memberikan tugas atau proyek yang harus diselesaikan oleh kelompok. Ini dapat melibatkan kolaborasi, diskusi, dan pembagian tugas di antara anggota kelompok. Jadi keberhasilan sebuah tugas ditentukan bagaimana kolaborasi dan diskusi yang baik antar anggota kelompok. Yang kedua adalah dalam bentuk studi kasus kelompok. Pengajar atau pendidik dapat memberikan studi kasus atau skenario yang kompleks kepada kelompok di mana kelompok ini harus menganalisis, memecahkan masalah, serta mengambil keputusan bersama untuk mencapai sebuah tujuan yang
ditetapkan bersama-sama sesama anggota kelompok. Hal ini memungkinkan anggota kelompok untuk menerapkan pengetahuan mereka dalam menuangkan ide-ide serta memberikan masukan-masukan terhadap tugas yang sedang mereka kerjakan. Yang ketiga, tentu dengan kegiatan kolaboratif online. Dalam lingkungan pembelajaran virtual atau online, pengajar dapat menggunakan alat-alat kolaboratif online seperti forum diskusi, ruang obrolan, atau platform berbagi dokumen atau Google Doc untuk mendorong interaksi dan kerjasama antara anggota kelompok. Kemudian bagaimanakah penilaian hasil project group? Terdapat dua model dalam penilaian project. Bagaimana penilaian hasil project group atau hasil project yang dikerjakan oleh kelompok? Terdapat dua model dalam penilaian project group. Yang pertama, penilaian yang disampaikan dalam bentuk presentasi video dengan durasi sekitar 5 hingga 7 menit. Yang kedua, penilaian yang dilakukan oleh sesama anggota kelompok. Ada hal yang menarik dalam penilaian yang dilakukan antar teman atau antar kelompok. Yang pertama di sini adalah kesetaraan. Dalam beberapa project group, sesama anggota kelompok yakin bahwa mereka berkontribusi secara bersama-sama atau setara sehingga mereka berhak untuk mendapatkan poin yang maksimal pada setiap area project serta tidak ingin memberikan informasi yang mungkin merugikan teman-teman atau anggota kelompok yang lain. Yang kedua adalah tentang kontribusi. Anggota kelompok dalam kasus ini dalam sebuah project group memberikan penilaian antara 5 dan 15 pada sebuah project atau pada sebuah kasus. Meskipun tampaknya tidak mungkin ada kesetaraan kontribusi yang sebenarnya, bagaimana kontribusi masing-masing kelompok dianggap sama sebagai bentuk niat baik dari masing-masing anggota sehingga dianggap menjadi beban kerja dan tanggung jawab yang sama. Yang ketiga, adanya kolusi. Kadang-kadang terdapat kolusi antara beberapa anggota kelompok yang menunjukkan kinerja yang buruk dari satu individu atau bahkan memang tidak mempunyai kontribusi sama sekali dalam pengerjaan sebuah project group. Hal inilah yang seringkali menjadi kesulitan bagi para pendidik atau fasilitator atau tutor dalam mengenakan sanksi kepada salah satu anggota kelompok karena akan menimbulkan sanksi yang sama terhadap anggota kelompok yang lain, namun berkontribusi banyak dalam sebuah pengerjaan proyek. Yang keempat, seringkali merasa tidak sejalan antar anggota kelompok. Hal ini disebabkan karena adanya satu atau dua orang yang memang merasa melakukan jauh lebih banyak hal atau kontribusi lebih banyak daripada anggota kelompok yang lain. Hal tersebut akan memicu penilaian yang memang relatif sama yang akan diberikan oleh pengajar terhadap seluruh anggota kelompok. Hal inilah yang sering menimbulkan konflik di antara anggota kelompok tersebut. Demikian tadi ulasan dari saya tentang bagaimana belajar dalam kelompok. Terima kasih sudah menyimak, semoga dapat bermanfaat.